Shalom jemaat-jemaat Elion yang terkasih dalam Yesus Kristus. Berjumpa lagi kita dalam kesempatan yang menjadi anugerah Tuhan untuk saudara dan saya. Hari ini kita akan memuji Tuhan. Apapun keadaan kita mau katakan bahwa betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga sampai hari ini kita tetap menikmati kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Bersama-sama kita katakan, betapa baiknya Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Bersama-sama kita ulangi pujian ini. Haleluya. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana. Haleluya, haleluya. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita. Haleluya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari siapkan hati kita, pikiran kita, sehingga kita menjadi pribadi yang siap untuk ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan, dan hidup kita menjadi lebih baik di hadapan hadirat Tuhan, menjadi lebih berkenan di hadapan hadirat Tuhan, dan namanya dipermuliakan melalui kehidupan saudara dan saya. Mari kita katakan bahwa siapkan hatiku Tuhan, mendengar firman-Mu, untuk mendengar isi hati-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami ada hingga hari ini Bapa, di dalam hadirat dan persekutuan dengan Engkau. Ini hidup kami Bapa, lawat kami dengan kebenaran firman-Mu, dengan isi hati-Mu, sehingga kehidupan kami menjadi lebih baik, menjadi lebih memuliakan Engkau Tuhan. Sebab Engkau adalah Tuhan dan Raja kami, segalanya dalam kehidupan kami. Bersama-sama, ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman.
selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu, Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Bersama-sama kita ulangi pujian ini, haleluya. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar bersama-sama katakan firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu, Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar sekali lagi bersama-sama katakan firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu, Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk
Bapa, kami akan mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, yang diberkati oleh Tuhan. Bersama-sama kita katakan amin. Selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Gembala. Shalom, selamat pagi kepada semua jemaat yang berada di rumah. Kita kembali bertemu dalam ibadah online pagi hari ini. Saya harap semua jemaat di rumah dalam keadaan sehat walafiat, pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Baiklah, kita akan mulai ibadah kita. Mari saja kita semua untuk berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari yang indah ini. Kiranya Tuhan buka, siapkan hati kami untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Hamba-Mu yang Kau percayakan untuk membawakan kebenaran firman Tuhan, urapi mulut bibir hamba, sehingga setiap kata dan kalimat sungguh datang daripada isi hati Tuhan, sehingga semua jemaat yang di rumah mendengarnya dan kami yang di gereja akan diberkati oleh firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Baiklah, kita buka di dalam kitab 2 Tawari 15 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan, tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Judul daripada khotbah kita adalah tetap semangat. Hari-hari ini karena virus corona melanda dunia, ada banyak orang, bahkan anak-anak Tuhan sendiri mengalami lemah hati. Berarti mereka mengalami masalah, sehingga mereka mengalami lemah semangat atau kurang bersemangat karena banyaknya masalah yang dihadapi akibat COVID-19. Tetapi hari ini firman Tuhan mengajarkan kita untuk menguatkan hati kita, jangan lemah semangat. Kita harus tetap semangat apapun yang melanda kehidupan kita, masalah, musibah apapun yang kita hadapi, kita harus tetap percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Jadi dalam hal menghadapi masalah, kita harus menyikapi sebagai umat yang percaya dengan sikap yang benar. Pertama, di saat kita menghadapi masalah memang tidak mudah untuk kita semangat, karena orang umumnya semangat kalau mereka menghadapi sesuatu hal yang baik, yang mengembirakan, tidak ada masalah, itu lebih mudah untuk kita tetap semangat. Tetapi hari-hari ini hidup kita begitu mencekam karena virus corona bisa saja menerpa, menjangkiti kehidupan kita. Tetapi kita sungguh percaya bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita. Sekalipun masalah itu berjalan, kita tetap harus semangat. Untuk bersikap dalam menghadapi semangat atau menghadapi masalah, kita harus tetap semangat. Pertama kali sikap kita adalah jangan putus asa, jangan give up. Ketika masalah datang, seringkali kita merasa putus asa. Sikap putus asa ini sebetulnya tidak menyelesaikan masalah, justru akan menambah masalah kita semakin menjadi lebih besar. Kita harus tetap semangat. Jadi percaya bahwa pertolongan Tuhan itu nyata di dalam kehidupan kita. Pertolongan Tuhan itu selalu datang tepat pada waktunya. Itu tentunya waktu Tuhan. Maka kita membaca kisah daripada 10 orang kusta di dalam kitab Lukas pasal 17 ayat 11 sampai 19, bahwa 10 orang kusta yang kena penyakit kusta ini mereka dikucilkan, mereka tidak dapat mendekati orang. Mereka betul-betul harus melakukan physical distancing kepada kelompok-kelompok orang. Tetapi mereka tetap semangat, mereka tidak merasa putus asa di dalam masalah yang mereka hadapi. Mereka tetap semangat untuk
menunggu pertolongan Tuhan. Tiba waktunya mereka berseru kepada Tuhan untuk minta belas kasihan Tuhan Yesus. Mereka berseru di dalam citra itu, Tuhan, tolong kasihanilah kami, karena kami mengalami sakit kusta. Tapi Tuhan Yesus katakan kepada mereka, pergilah kepada imam-imam. Dari 10 orang ini kita melihat bahwa mereka begitu semangat untuk mencari pertolongan Tuhan di saat masalah mereka hadapi. Nah, kisah daripada Alkitab ini 10 orang kusta ini, mereka menjalankan apa yang diperintahkan Tuhan, mereka taat, akhirnya mereka mengalami mukjizat kesembuhan. Ini bertanda bahwa walaupun masalah melanda hidup mereka, sakit penyakit kusta yang sangat hina di dalam kehidupan mereka pada waktu itu, mereka harus dikucilkan jauh daripada masyarakat biasa, tetapi mereka tetap semangat. Mereka berusaha berdoa, berseru kepada Tuhan karena mereka tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Oleh karena itu mereka sungguh-sungguh dikatakan di dalam Alkitab mereka sembuh. Maka kita belajar dari 10 orang kusta ini, mereka tidak putus asa, tetap semangat, berseru kepada Tuhan, minta pertolongan atau belas kasihan Tuhan. 10 orang kusta ini mengambil satu keputusan, menaati perintah Tuhan, melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, sehingga orang 10 ini mengalami anugerah kesembuhan daripada Tuhan. Ini hal yang sangat luar biasa. Hari-hari ini barangkali kita merasa mengalami masalah di saat kita semua mengalami, karena virus corona melanda Indonesia bahkan seluruh dunia, sehingga ekonomi menjadi turun, lapangan pekerjaan menjadi susah, dagang menjadi susah. Kadang-kadang banyak di antara kita, sekalipun kita adalah anak-anak Tuhan, kita merasa diri kita patah semangat. Kita nggak move on. Kita tidak percaya bahwa hal ini akan cepat berakhir. Tapi kita sebagai orang-orang percaya diajarkan hari ini, apapun yang terjadi, apapun yang menimpa hidup kita, kita harus tetap tidak boleh putus asa. Jangan pernah give up. Kita harus tetap semangat. Yang kedua, di saat kita mengalami masalah, jangan semakin menjauhi daripada Tuhan. Artinya apa? Kita harus semakin mendekatkan diri kepada Tuhan di saat kita menghadapi masalah. Kebanyakan daripada kita di saat mengalami masalah, atau kebanyakan orang begitu mengalami musibah, mengalami masalah, mereka menjauhi Tuhan. Mereka tidak bisa berpikir jernih, bahkan sampai mengakibatkan mereka stres dan depresi. Kita harus belajar daripada Ayub. Ayub mengalami musibah yang bertubi-tubi. Ayub tidak berfokus kepada masalahnya, tapi Ayub mengarahkan, Ayub menyerahkan hidupnya untuk dipimpin oleh Tuhan. Ayub tetap tidak putus asa sekalipun dia mengalami kehilangan yang sangat luar biasa. Anak yang dia kasihi, semua harta benda harus raib dari kehidupannya. Ini menurut saya musibah atau masalah yang sangat besar. Tapi kita melihat Ayub begitu tegar. Ayub tidak menjauhi Tuhan. Ayub tetap mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena Ayub sepenuhnya mempercayakan hidupnya kepada Tuhan, sekalipun masalah datang bertubi-tubi. Ayub tetap percaya kepada pemeliharaan Tuhan. Ia percaya Tuhan pasti akan memulihkan hidupnya. Tuhan akan mengembalikan hidupnya seperti semula. Bahkan kalau kita melihat apa yang
diceritakan Alkitab, Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Bahkan Tuhan memberikan 2 kali lipat dari segala kepunyaan Ayub yang dahulu. Karena Ayub tidak menyerah begitu saja. Ayub tidak berfokus kepada masalah. Dia tidak terpuruk dengan masalah yang dialaminya. Tapi justru di dalam kelemahannya, di dalam masalah yang dihadapinya, dia semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Dia tidak pernah menggerutu dan dia tidak coba untuk mengutuki hidupnya. Dia menyerahkan hidupnya dalam pimpinan tuntunan Tuhan. Inilah orang-orang yang harus kita teladani di dalam menghadapi masalah, tetap semangat. Dan yang ketiga, tetap berserah dan berdoa kepada Tuhan. Banyak orang tidak berserah dan berdoa kepada Tuhan waktu ditimpa musibah atau masalah. Mereka hanya pasrah, tidak berbuat apa-apa, hanya meratapi nasib dan mengasihi diri. Berbeda bagi orang yang berserah. Karena orang berserah tidak pasrah. Orang yang berserah tidak berpangku tangan. Orang yang berserah itu mempunyai optimis terhadap masalahnya akan berakhir. Dia mempunyai semangat yang tinggi, yakin atas pemeliharaan Tuhan. Dia menyerahkan semua perjalanan hidupnya sepenuhnya kepada pimpinan Tuhan. Ini adalah orang-orang yang berserah. Orang yang berserah, dia tidak berpangku tangan, tidak melakukan apa-apa. Dia bukan pasrah seperti orang yang tidak mempunyai harapan, tapi orang yang berserah itu selalu berpikir optimis, mempunyai semangat yang tinggi, yakin akan pertolongan Tuhan datang tepat pada waktunya. Memang pertolongan Tuhan itu tidak terlalu cepat dan tidak juga terlalu lambat, tetapi tepat pada waktunya. Karena Tuhan akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Oleh karena itu, kita harus berserah kepada Tuhan. Di saat kita mengalami masalah, kita tak berdaya. Namun kita percaya, kita berserah, kita total surrender, tapi kita tetap harus berdoa kepada Tuhan untuk minta pimpinan, pertolongan, kekuatan, tuntunan daripada Tuhan melalui Roh Kudus yang selalu menghibur kita, memberikan kita kekuatan untuk tetap eksis, untuk tetap kita semangat, tidak pernah menyerah dalam menghadapi semua masalah yang sedang kita hadapi. Kita percaya bahwa ada juga cerita bagaimana Ruth di saat usia masih muda dia harus kehilangan suami yang dia cintai. Tetapi apakah Ruth langsung pasrah hidupnya, mengasihani dirinya? Kita melihat Ruth bagaimana tetap semangat sekalipun mertuanya Naomi untuk minta dia meninggalkan Naomi atau mencari pasangan atau suami lain. Tetapi Ruth berserah kepada Tuhan. Karena Ruth percaya bahwa ini adalah rencana Tuhan. Dan setiap masalah yang dihadapi itu tidak mungkin itu terjadi tanpa seizin Tuhan. Maka Ruth memberikan segala hidupnya, rencana dan pimpinan Tuhan. Karena dia percaya bahwa Tuhan tetap ada, Tuhan tetap tidak berubah, yang selalu memberikan pertolongan tepat pada waktunya kepada umat yang dikasihinya. Oleh karena itu Ruth tidak memilih untuk menjauhi mertuanya Naomi, tapi dia tetap tinggal bersama mertuanya karena dia tahu di balik semua itu ada rencana Tuhan yang luar biasa. Dan kita tahu bahwa bagaimana ceritanya Ruth akhirnya menikah dengan Boaz. Dalam pernikahan ini akhirnya Ruth
melahirkan seorang putra yang bernama Obed yang merupakan ayah Isai, yaitu akhirnya Obed itu menjadi kakek atau opanya Raja Daud. Dan kita melihat bahwa Rut menghadapi masalah dan dia tidak pasrah. Dia tetap berserah penuh kepada Tuhan, dia berdoa, dia menyerahkan semua pimpinan dan rencana hidupnya kepada pimpinan Tuhan. Mari kita belajar dari Rut. Bagaimana menghadapi masalah. Orang yang kehilangan suami di saat muda itu bukan hal yang paling mudah untuk tetap move on. Pak Gembala aja pada waktu diambil ibu gembala yang sudah umur waktu itu sudah berkisar 57 tahun umur, udah kehilangan, udah tinggal bersama dengan ibu gembala cukup lama. Itu pun waktu kehilangan rasanya nggak kuat, sulit sekali bangkit untuk tegar kembali, untuk move on gitu loh. Tetapi karena firman Tuhan, karena pertolongan Tuhan, Roh Kudus, tetap berserah penuh dan berdoa bahwa semua ini terjadi adalah atas rencana daripada Tuhan. Dan di balik semua itu ada rencana Tuhan yang paling indah. Akhirnya Pak Gembala hari ini bisa move on, sebagaimana kalian lihat hari ini bisa berkhotbah, bisa memimpin jemaat. Oleh karena itu, mari kita tetap semangat apapun yang kita hadapi. Masalah sebesar apapun pasti dapat kita atasi. Karena bersama dengan Tuhan kita menjadi kuat. Bersama Tuhan kita dapat menanggung segala perkara. Yang keempat, kita harus memiliki iman yang kokoh di saat kita menghadapi masalah besar. Karena di saat masalah menimpa kita, kita membutuhkan iman. Dengan iman kita miliki keyakinan di hati bahwa Tuhan akan selalu memberi jalan keluar di setiap masalah yang kita hadapi. Karena tidak ada satu masalah pun terjadi dalam kehidupan kita tanpa seizin Tuhan. Berarti kalau tanpa seizin Tuhan, Tuhan pasti punya jalan keluar buat kita. Asalkan kita mempunyai iman, meyakini bahwa Tuhan pasti buka jalan. Oleh karena itu, kita harus memiliki iman. Kita harus yakin bahwa Tuhan itu tidak berubah dari dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan tetap ada di pihak kita. Tuhan selalu turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Orang yang mengasihi Dia adalah orang yang sungguh-sungguh percaya kepada pertolongan Tuhan. Orang yang betul-betul percaya bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Karena dalam hidup ini, di saat kita mengalami masalah, kita percaya bahwa kita terpanggil sesuai dengan rencana Allah untuk kita menggenapi semua rencana Allah di dalam kehidupan kita. Karena kita ini adalah orang-orang yang telah dipilih Tuhan untuk menggenapi rencananya di dalam perjalanan hidup ini. Sehingga apa yang kita kerjakan itu membuktikan bahwa Tuhan itu menyertai orang-orang yang percaya. Dan dengan kita melakukan itu, nama Tuhan semakin dipermuliakan. Amin. Oleh karena itu, mari apapun yang terjadi dalam hidup ini, kita harus tetap semangat. Yang saya katakan tadi kembali, jangan pernah putus asa, harus semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, tetap berserah penuh dan berdoa kepada Tuhan, memiliki iman yang kokoh. Saya rasa demikianlah renungan firman Tuhan yang singkat pagi hari ini. Saat kita menghadapi COVID-19 itu adalah merupakan masalah. Tapi Alkitab mengajarkan kita, atau kebenaran firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita tetap semangat.
Jangan pernah putus asa. Terus membangun hubungan intim, mendekatkan diri kepada Tuhan di saat-saat kita mengalami masalah seperti ini. Dan kita terus berdoa dan terus berserah kepada Tuhan. Jangan mempunyai sikap pasrah, tetapi mempunyai sifat atau mempunyai sikap yang berserah. Artinya kita betul-betul berpikiran positif, optimis, mempunyai semangat tinggi, bahwa yakin akan pemeliharaan Tuhan itu nyata, dan memiliki iman tentunya. Nah, di dalam keadaan seperti ini memang saatnya kita membangun iman percaya kita kepada Tuhan. Kalau hidup kita fine-fine saja dan hidup kita tidak mengalami masalah, kita nggak bisa mengukur iman kita. Tapi di saat kita mengalami masalah musibah yang begitu besar seperti Ayub, seperti Ruth dan sebagainya, kita melihat seperti orang yang kena penyakit kusta, 10 orang yang kena penyakit kusta, bagaimana mereka itu mengalami pertumbuhan iman yang begitu luar biasa. Nah, iman itu bertumbuh di saat-saat kita mengalami masalah. Jadi Pak Gembala mengajak kita, keadaan sekarang yang menimpa kita, virus corona, kita tetap percaya bahwa corona ini akan segera berakhir, ya. Tapi tetap kita jangan mengabaikan protokol yang telah dicanangkan oleh Pemprov DKI dan pemerintah. Kita harus tetap menjaga kesehatan, selalu pakai masker kalau kita keluar, cuci tangan kalau mau makan, pulang dari luar kita harus mandi, tetap menjaga kebersihan, supaya apa, di rumah kita itu tidak ada virus-virus yang melengket di lantai atau di tempat kursi, tapi harus bersih, rajin mengepel, rajin membersihkan rumah. Itu adalah satu pola yang diajarkan kepada kita di era new normal ini. Saya harap kita semua tetap tegar, tetap semangat. Haleluya, amin. Dengan demikian renungan firman telah selesai. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih atas kebenaran firman Tuhan hari ini. Di saat masalah yang sedang melanda kehidupan kami, biarlah kami tetap semangat, karena sesuai dengan firman-Mu, kami harus menjaga hati, jangan lemah semangat kami, karena dengan kami berjuang dengan tetap semangat, kami akan menerima anugerah daripada Tuhan, mendapat mukjizat daripada Tuhan. Itulah kebenaran firman Tuhan yang diajarkan, asalkan kami tetap tidak putus asa, mendekatkan diri, berserah, dan memiliki iman yang tinggi kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, kita telah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba Tuhan, yaitu Bapak Gembala kita. Dan kita akan segera menutup ibadah kita. Tetapi sebelum kita mengakhiri ibadah dan kebersamaan kita pada hari ini, mari kita katakan bahwa bless the Lord of my soul. Bersama-sama dengan penuh sukacita dan ucapan syukur kita di hadapan hadirat Tuhan. Bless the Lord of my soul. Oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. I worship Your holy name.
kepada Bapa Gembala. Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau melihat semua daripada jemaat di rumah mengarahkan hatinya. Saatnya Engkau membukakan tingkap-tingkap langit, mencurahkan berkat-berkat surgawi kepada semua jemaat di rumah di dalam nama Tuhan Yesus. Ini terimalah berkat karunia Tuhan yang melimpah atas kita semua. Tuntunan daripada Roh Kudus selalu menuntun kita, melindungi kita, membawa kita terus hidup mendekatkan diri kepada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kita telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Dengan demikian ibadah online telah selesai. Sampai berjumpa pada minggu yang akan datang. Shalom.